Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Malam ini saya dengan PKRU membaca Alkitab bersama. Saya Margareta Lokman, anggota PKRU GPIB Petra Bogor. Sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Puji Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Malam ini kami hendak disapa oleh firman-Mu yang akan mendasari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Dan pujilah Kristus, haleluya. Renungan malam ini dengan judul Hidup Abadi Bersamanya. Seorang futurolog, Ian Pearson, mengatakan bahwa otak manusia akan tersimpan dalam sistem komputer selamanya. Teknologi penyimpanan cara kerja otak tersebut diprediksi akan hadir pada tahun 2050. Manusia akan bisa terus melanjutkan eksistensinya
meski tubuh telah mati, karena sistem teknologi komputer yang merekam semua jejak aktivitas digital manusia. Suatu hari tubuh kalian akan mati dan otak kalian akan berhenti. Tapi itu bukanlah masalah, karena 99% akal kalian masih baik-baik saja dan bekerja dengan baik dengan teknologi cloud, komputasi awan. Demikian kata Pearson, manusia dapat melanjutkan hidupnya dengan tubuh lain atau robot untuk menghadiri upacara pemakamannya sendiri. Kehidupan manusia disorot Yohanes dengan menyebut manifestasi dosa seperti adanya keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang berlawanan dengan kehendak Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah hidup selamanya. Yang melakukan kehendak Allah berarti hidup dengan mengasihi dan tidak membenci. Semua kalangan baik yang dewasa dan anak-anak dapat mengasihi sebab mereka percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Kehidupan yang kekal adalah janji Allah bagi mereka yang mengerjakan perintah Tuhan. Mereka yang percaya tidak lenyap tetapi hidup selama-lamanya. Pengharapan ini adalah pengharapan orang percaya yang perlu dipertahankan dalam suka dan duka kehidupan. Perkembangan teknologi memungkinkan manusia mengupayakan kehidupan yang berlanjut setelah kematian. Terobosan teknologi hanya memperlihatkan keangkuhan manusia dalam menolak hari kematiannya. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat menerima fakta kematian sebagai ketetapan Allah dan bersukacita untuk karya Kristus yang menyelamatkan. Roh Kudus membantu kita untuk tetap berpengharapan dan menjalani hidup ini dengan rasa syukur yang melimpah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kasihi melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan kasih-Mu, firman-Mu yang telah sama-sama kami baca dan renungkan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus agar menjadi tuntunan di dalam kehidupan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami dari yang atas sampai yang terendah. Tuhan beri hikmat dan wibawa agar setiap mereka dapat menjalani tugas pelayanannya dengan baik. Ya Allah, kami mau mengucap syukur kami telah melewati di tahun 2022 dan sekarang kami memasuki di tahun yang baru.
Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Kami juga mau berdoa bagi pengurus pelayanan lanjut usia GPIB, baik di tingkat sinode, mopel maupun di gereja-gereja. Kiranya Tuhan hikmat dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa bagi opa oma dimanapun mereka berada. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam kuasa pengasihan-Mu. Bila ada di antara opa oma di dalam kelemahan tubuh karena sakit, biarlah Tuhan sendiri beri kesempatan, beri kesembuhan dan kekuatan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih opa oma yang telah menyaksikan program ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.